Halo, kembali lagi di Autonomous Tech dengan Audi, dan gua kali ini ada di Japan Mobility Show 2025. Di belakang gua dan di samping gua ini ada dua konsep mobil dari Mazda. Yang satu adalah Vision Cross Coupe, yang satu lagi adalah Vision Cross Compact. Menariknya apa dari kedua konsep kali ini? Mari kita lihat. Yang pertama paling menarik tentu saja adalah desainnya. Jadi Mazda tuh udah lama banget nggak bikin coupe. Adanya sports car RX Series 78. Tapi coupe terakhir Mazda itu adalah, ayo apa? MX-6 atau MX-6. Itu ada sekitar tahun 97-an terakhir kali. Dan ini gue melihat suksesornya si MX-6. Jadi moga-moga ini nanti bisa direalisasikan. Desainnya juga unik banget. Karena menurut gue sekarang dia memakai desain kode yang sudah berevolusi. Kalau dulu shieldnya itu dia biasa bentuknya kayak grill gitu loh, kayak perisai gitu. Sekarang dia pakai lampu, tapi depannya profilnya masih kayak kodo desain. Tambahan lampunya juga makin sipit kayak si MX-5-nya Andy, tapi di sini bikin keren banget nih. Tuh lihat ya, pas lagi muternya, lihat ya. Desainnya benar-benar fantastis, dan gue sukanya lagi. Sekarang masa depan itu, apron bawahnya tuh kayak overhangnya tuh panjang banget ke depan, jadi kayak moncongnya tuh jauh banget, lihat. Siluet sampingnya juga cantik banget. Belakangnya tarikan kupenya juga bagus banget. Rodanya besar. Instrumen panelnya juga clear banget. Ada nuansa kayu-kayunya sedikit. Dan kalau kalian lihat bagian belakang yang paling stunning. Karena sekarang hilang dua bundarannya Mazda. Khasnya tuh hilang. Ganti huruf C. Sama kayak ada satu tarikan yang nembus ke pilar kacanya atas. Dan tulisan Mazda yang glowing. Yang nyara beriluminasi. Semuanya itu bikin si Vision Cross Coupe ini jadi sesuatu yang berbeda. Kalian lihat lagi tuh. Pilar A-nya, B, C-nya itu halus banget. Tarikan-tarikan garis di sampingnya juga benar-benar bikin mobil ini kelihatan beda banget. Kalau kalian notice juga, itu pilar C-nya ini ya, biar dia muter dikit, itu kayak Mazda 3. Jadi halus banget transisinya dari pilar C ke bagian bawahnya. Dan kelihatannya lebar banget. Cantik, benar-benar cantik. Siluet kaca belakangnya juga unik banget ya. Kacanya nggak statis satu piece doang, tapi kayak dibikin menyerong ke bagian atas. Bahkan sampai bayangannya aja bisa membentuk huruf Mazda. Bannya sendiri dia pakai ukuran 22 inci, profilnya 275/40. Desain peleknya gila, futuristik kayak pakai center cap gitu. Buat interiornya kayak gini ya, dia ada lapisan-lapisan kayunya. Terus gile, ini keren banget. Sekarang ciri khasnya Mazda kayak ada dial di tengah-tengah di steering column-nya. Terus tulisan Mazda-nya juga layar dong di tengah-tengah situ. Instrumen panel yang gokil, layarnya 3, layar tengahnya ada 1, dan juga ada layar tambahan di bagian penumpangnya. Tapi overall-nya hidden tapi clean. Dan layarnya kalau dari sisi penumpang itu kelihatan terang banget, tapi tetap hidden di bagian bawah. Ini futuristik banget, sumpah. Untuk powertrainnya sendiri, dia pakai sistem PHEV, dia pakai rotary turbo engine, dual rotor, ada motor dan baterai juga tambahannya. Outputnya mencapai 510 PS, dan total motornya aja, dia bisa jalan sejauh 160 km. Dan gabungannya dengan kombinasi dengan mesin bensinnya, dia bisa sampai 800 km. Tambahannya lagi, uniknya adalah Mazda sekarang menggunakan apa yang mereka sebut dengan Mazda Mobile Carbon Capture. Jadi kayak alat tambahan gitu, ditaruh di dalam mobilnya, itu bisa buat nangkep emisi karbon. Nanti emisinya itu bisa ditampung dan dipakai buat bikin barang-barang. Kayak piring, kayak carbon fiber, dan lain-lainnya. Jadi semakin sering kalian nyetir mobil ini, semakin hijau dunia. Gila ya? Konsep yang kedua adalah ini, Mazda Vision Cross Compact. Dia bentuknya lebih kayak city car atau kayak hatchback kayak si Mazda 2. Moga-moga ini jadi Mazda 2 berikutnya ya. Dan detail-detailnya juga menakjubkan. Depannya dia sudah mengadopsi kode desain terbarunya sama kayak si konsep coupe. Jadi
LED-nya itu membentuk kode desainnya, lampunya juga sedikit mengingatkan gua sama si Mazda 2, dan logo Mazdanya berpendar. Masuk ke samping, peleknya yang paling unik ya. Peleknya dia dopnya kayak plastik bening gitu, terus keluar gitu kayak bunga. Di belakangnya kayak motif karbon fiber gitu, dan fittingnya bagus banget. Lagi-lagi ini mobil konsep ya. Kalau lihat lagi, ke sampingnya lagi, itu juga spionnya bukan spion sembarangan. Karena dia pakai spion kamera, pilarless yang benar-benar cakep banget. Terus di tengahnya, di pilar B-nya ada sesuatu yang unik. Karena di pilar B-nya dia menampilkan layar dan ada kamera. Jadi konsepnya adalah mobil ini dia bisa membaca muka si pengemudinya ketika mendekati mobilnya dan langsung membuka pintunya sesuai dengan profil muka yang sudah diregistrasikan. Bagian belakangnya sendiri, konsep desainnya juga masih sama seperti si Vision Cross Coupe. Jadi dia lampunya itu bentuknya C, tapi kalau si Cross Coupe itu C-nya ada 2 biji, kalau dia cuma 1, dan ada LED naik ke pilar C, naik ke atasnya. Logo Mazda yang sekarang bukan logo, tapi cuma tulisan Mazda yang berpendar juga bikin keren, dan ada aksen kayak apa ya, kayak lampu F1 di bagian atas sayapnya. Ada reminiscent Beetle dikit gitu loh. Overall, mobilnya memang kelihatan compact dan kecil ya. Gue berharap nanti lihat versi Mas Pro-nya akan seperti apa. Menarik untuk ditunggu. Interiornya sendiri minimalis ya, benar-benar minimalis banget, cuma 1 instrumen cluster di bagian tengahnya, dan nanti kalian bisa taruh handphone di sebelah kanannya. Kenapa? Karena mobil ini mengadopsi konsep AI, jadi kalian masukkan tujuannya seperti apa, dia akan memandu kalian untuk mencapai tujuannya. Tambahannya lagi, laburan merahnya juga itu dimasukin ke dalam aksen-aksen di interiornya, jadi kelihatan benar-benar wah banget. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya 2 konsep car dari Mazda ini. Dua-duanya punya konsep yang berbeda. Yang satu coupe yang menarik, yang sporty. Yang satu lagi city car yang compact, yang asik kayaknya dipakai buat harian. Mana di antara kedua ini yang kalian suka? Kalau gue pribadi si Vision Coupe. Dan ini juga menandakan bahwa debutnya kode desain terbaru ini atau evolusinya kode desain sekarang atau kedepannya akan menjadi seperti ini. Komen ya, yang mana yang kalian suka. Thank you udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonews. Audi sign off dari Tokyo. Bye-bye.